Seorang remaja Palestina dilaporkan tewas setelah ditembak oleh pemukim Israel di wilayah Bethlehem tepi barat. Remaja yang tewas ditembak oleh pemukim Israel diketahui bernama Mohib Ahmad Jabrin berusia 16 tahun. Informasi tersebut disampaikan oleh Wali Kota Tuku Muhammad Al-Badan kepada kantor berita Palestina Wafa. Insiden terjadi saat warga berkumpul untuk mengiringi pemakaman seorang remaja berusia 16 tahun. Remaja itu diketahui tewas sehari sebelumnya setelah ditembak tentara Israel. Ia diduga ditembak karena dituduh melempar batu ke arah pasukan. Setelah sebagian besar pelayat membubarkan diri, sejumlah pemuda Palestina masih berada di pintu masuk utara Bethlehem. Saat itulah seorang pemukim Israel disebut keluar dari kendaraannya. Pemukim tersebut kemudian melepaskan tembakan langsung ke arah para pemuda. Akibat kejadian itu, satu remaja Palestina tewas di lokasi. Selain korban tewas, satu pemuda lainnya dilaporkan mengalami luka akibat tembakan. Pemukim ilegal Israel dilaporkan merusak puluhan pohon zaitun milik warga Palestina di wilayah tepi barat. Peristiwa itu terjadi di kota Buhmas, timur laut Yerusalem Timur. Otoritas setempat menyebut sekitar 40 pohon zaitun ditebang dalam aksi tersebut. Pemerintah Provinsi Yerusalem menyatakan pemukim ilegal menyerbu kawasan Al-Hay di Buhmas. Pohon-pohon yang dirusak diketahui milik seorang warga Palestina. Pemerintah daerah menilai aksi tersebut sebagai bagian dari pola kekerasan berkelanjutan terhadap warga Palestina dan lahan mereka. Insiden itu juga disebut terjadi tak lama setelah tentara Israel membongkar taman dan area bermain anak-anak di kota tersebut. Langkah itu dinilai sebagai upaya meningkatkan tekanan dan penguasaan wilayah. Dalam pernyataannya, otoritas setempat mengungkap pemukim Israel baru-baru ini mendirikan pos ilegal di dekat Buhmas. Pos tersebut diduga menjadi titik berkumpul dan basis serangan terhadap petani serta lahan pertanian Palestina. Data mencatat, pemukim Israel melakukan 621 serangan terhadap warga Palestina dan properti mereka di tepi barat sepanjang November. Sejak Oktober 2023, sedikitnya 1.093 warga Palestina tewas, hampir 11.000 lainnya terluka, dan sekitar 21.000 orang ditahan di tepi barat dan Yerusalem Timur. Aksi kekerasan pemukim Israel di tepi barat kembali dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah. Puluhan pemukim ilegal Israel sebelumnya melakukan pembakaran terhadap gudang, lahan pertanian, dan sebuah desa Badui di wilayah utara tepi barat. Dalam serangan itu, sejumlah warga Palestina dilaporkan mengalami luka-luka. Kekerasan pemukim ilegal meningkat bertepatan dengan musim panen zaitun, saat warga Palestina banyak berada di lahan pertanian mereka. PBB mencatat lonjakan tajam serangan pemukim dengan angka tertinggi dalam hampir 2 dekade terakhir. Selain insiden di wilayah utara, serangan juga dilaporkan terjadi di desa Al-Luban. Sebanyak 6 rumah warga Palestina di desa tersebut dibakar oleh pemukim Israel. Aksi pembakaran itu menyebabkan kerusakan besar dan memaksa warga menyelamatkan diri. Serangan serupa juga terjadi di beberapa hari sebelumnya di desa Al-Jaba, wilayah Bethlehem tepi barat. Pemukim Israel dilaporkan membakar 3 rumah warga serta sejumlah kendaraan dalam serangan tersebut. Otoritas Palestina menilai rangkaian serangan ini sebagai bagian dari pola intimidasi dan teror terhadap warga sipil Palestina. Seorang tokoh Yahudi internasional dilaporkan nyaris tewas dalam 2 insiden kekerasan mematikan. Pria tersebut adalah Arsen Ostrovsky yang berhasil selamat dari serangan Hamas pada operasi Banjir Al-Aqsa 7 Oktober 2023. Saat itu, Hamas menyerang sejumlah permukiman Yahudi di sekitar Gaza, termasuk festival musik Dova. Lebih dari setahun berselang, Ostrovsky kembali berada dalam situasi mengancam nyawa saat terjadi penembakan massal di pantai Bondi, Sydney, Australia. Insiden tersebut menyasar komunitas Yahudi yang tengah merayakan Hadukah Minggu 14 Desember. Dalam penembakan itu, satu peluru dilaporkan melesat tepat di atas kepalanya dan hanya menyerempet, menyebabkan wajahnya berlumuran darah. Media Israel Jerusalem Post mencatat Ostrovsky sebagai salah satu dari 50 pemimpin Yahudi terkemuka di dunia. Ostrovsky diketahui baru beberapa minggu berada di Australia untuk menjabat sebagai kepala kantor Australia Israel dan Jewish Affairs Council di Sydney. Ia sebelumnya tinggal di Israel selama sekitar 3
13 tahun dan dikenal sebagai pendukung militer Israel. Pejabat senior Hamas menilai tindakan Israel mengecam keberlangsungan kesepakatan gencatan senjata. Tokoh Hamas Ghazi Hamad menyebut Israel melakukan pelanggaran yang dianggap serius dan terbuka. Ia menuding Israel memanipulasi ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata. Menurut Hamad, pelanggaran tersebut telah terjadi ratusan kali sejak kesepakatan diberlakukan. Ia menyebut jumlah pelanggaran Israel mencapai 813 kali. Hamad menambahkan, para mediator menyatakan Hamas tidak melakukan satupun pelanggaran. Mediator juga disebut menegaskan Hamas mematuhi seluruh ketentuan kesepakatan. Ia menilai pelanggaran berulang tersebut menunjukkan adanya kebijakan yang disengaja. Selain itu, Israel dituduh kerap melintasi garis kuning yang telah disepakati. Hamas juga menuding Israel menghambat masuknya bantuan kemanusiaan dan menutup informasi terkait tahanan.